Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah keluarga untuk malam hari ini. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 4, bait 1, 2, 3, bersorak bagi Tuhan dan apa yang seterusnya. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun dicipta oleh nafas-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah keluarga di sini, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati semua keluarga, berkati pelayan yang melayani, berkati warga jemaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari kita bermazmur dari Mazmur Pujian pasal 40 ayat 12 sampai dengan 18 secara berbalasan. Mazmur 40 pasal 12 sampai dengan 18 yang mengatakan, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Sebab malapetaka mengepung aku. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Biarlah mundur dan kena noda. Biarlah terdiam karena malu. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Aku ini sengsara dan miskin. Engkaulah yang menolong aku dan meleputkan aku. Demikian Mazmur pujian bagi kita untuk malam hari ini. Silakan duduk kembali.
Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 59 bait 1. Firman Allah kekal, firman Allah tak berubah, dan apa yang seterusnya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu, mari satu dalam doa. Di tengah perkenan Tuhan yang menghimpunkan kami malam hari ini bersekutu dalam ibadah keluarga, di dalamnya Tuhan juga menyatakan kehendak-Mu, menyapa kami melalui firman yang kami baca dan dengar. Tolonglah kami dalam keterbatasan, kiranya hanya karena kuat kuasa Roh Kudus mengantar kami boleh memahami apa kehendak Tuhan dan juga memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, menyatakan Tuhan dalam kesetiaan memberlakukan firman-Mu sebagai kesaksian untuk hormat, pujian, dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gentarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara,
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian Alkitab yang kita baca, pasal 7, secara keseluruhan berisi tentang pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus ketika ia disidang di hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Dan tentu kita juga mengimani bahwa baik Stefanus maupun para pemuka Yahudi yang duduk dalam kepejabatan sebagai mahkamah agama, mereka adalah merupakan orang-orang yang mengenal akan Allah. Dan di kesempatan itu, Stefanus dalam keterhadapannya dengan pemuka-pemuka agama di sidang mahkamah tersebut, menyatakan agar supaya sebagai orang yang mengenal akan Allah, ia memintakan agar dalam menjalankan kebijakan atas kehidupan di tengah kepercayaan dalam kepemimpinan yang Allah berikan, hendaknya hal itu dilakukan dengan penuh keadilan. Dan jangan melakukan suatu tindakan kepemimpinan yang memberlangsungkan kesewenang-wenangan dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Mengapa? Karena jika kesewenangan diberlakukan, Stefanus mengatakan bahwa kesemuanya itu akan membawa orang banyak mengalami kesengsaraan. Dan untuk menunjuk akan hal itu, Stefanus mengajak semua hadirin yang mengikuti jalannya pengadilan agama tersebut untuk melihat kebenaran tentang kesewenangan jika dilakukan akan memperlihatkan kesusahan hidup orang banyak. Dengan mana ia mengangkat kembali akan kisah yang dialami oleh orang-orang Israel
ketika mereka berada di Mesir. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya benar, ketika orang-orang Israel berada di Mesir, pasca Yusuf yang berdarah Israel dipercayakan untuk terlibat dalam kepemimpinan di tengah segala kebijakan-kebijakan kerajaan Mesir, dan Mesir hidup dalam sejahtera. Mereka melupakan akan sejarah. Orang-orang bangsawan Mesir selanjutnya melupakan akan pengabdian daripada Yusuf. Dan seiring dengan jalannya waktu, terlebih-lebih lagi ketika mereka sama sekali melupakan dan tidak mengenal akan Yusuf, mereka memperlakukan orang-orang Mesir dengan orang-orang Israel dengan penuh ketidakadilan. Yang mengakibatkan orang-orang Mesir, orang-orang Israel hidup dalam kesusahan. Dan bukan hanya itu, sikap yang tidak adil itu pula lah yang menjadi pertimbangan daripada Musa, kendatipun bukan ia yang melakukan pembunuhan secara langsung, terlibat secara langsung kematian daripada pemuda Mesir yang memukuli orang-orang Israel, di mana ia bermaksud melerai dan berujung pada kematian. Dan sentimen yang kuat orang-orang Mesir terhadap Israel, di mana Israel tidak akan mendapatkan pembelaan, itu pula yang pada akhirnya membuat Musa harus menarik diri dan pergi dari kerajaan, dan ia mengalami suatu pengalaman kehidupan yang lain ketika berada di istana, dan itu berlangsung selama 40 tahun. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa kesewenangan akan berujung adanya kesusahan yang menerpa kehidupan orang banyak. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, Allah dinyatakan oleh Stefanus tidak menghendaki kesewenangan diberlakukan dalam kehidupan bersama. Dan
kita juga melihat bahwa di manakah kita bisa mengaminkan pernyataan Stefanus bahwa Allah tidak menghendaki kesewenangan itu. Yang jelas bagi kita, Stefanus mengatakan melalui pengucapan malaikat Tuhan kepada Musa bahwa Allah itu kudus. Dan ia inginkan sebagai orang-orang yang mengenal Allah memperlihatkan sikap dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk memperlihatkan kekudusan hidup. Bukan dikatakan di tanah di mana kamu pijak, tanah itu kudus. Karena itu buang kotoran-kotoran itu yang melekat pada dirimu. Dan itu yang dikatakan kepada Musa. Tapi kekudusan Tuhan tidak hanya dimintakan, tidak hanya untuk dinyatakan pada tempat di mana Musa berdiri pada saat itu. Tapi ia juga menginginkan bahwa kekudusan dengan tidak memberlakukan kesewenangan itu dilakukan di Mesir, termasuk juga dalam proses persidangan Mahkamah Agama yang berlangsung pada saat itu. Dan tentunya juga mengingatkan kepada kita bahwa bumi dan tanah ini di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Itu berarti bahwa manusia di segala abad dan tempat, jika mengaku orang percaya, harus hidup dalam kekudusan dan tidak boleh menerapkan sikap kesewenang-wenangan dalam penempatan Tuhan. Tidak hanya dalam keberadaan ketatanegaraan, termasuk juga di dalam kehidupan rumah tangga, di tengah interaksi keluarga satu dengan yang lain. Tidak boleh terjadi praktek kesewenang-wenangan dalam kehidupan bersama. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa sungguh Tuhan memang tidak menghendaki kesewenangan. Dan itu dinyatakan di mana ia mengaminkan bahwa kesewenangan yang mengakibatkan banyak orang menjadi susah, menandakan bahwa orang-orang itu adalah mengalami kelemahan hidup. Dan kita ingat Tuhan katakan bahwa Tuhan sangat berpihak kepada mereka yang lemah, yaitu yang ditindas, diinjak-injak, diperlakukan dengan tidak adil karena kesewenangan. Baik itu di tengah kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, itu dinyatakan bahwa
segala orang yang lemah mengalami kelemahan di tengah kesusahan. Jika sebagai orang percaya sungguh konsisten mengungkapkan dalam keterbukaan apa yang berlangsung di tengah kehidupannya hanya kepada Allah, disebutkan bahwa Allah mendengar. Allah, sebagaimana judul renungan, Allah peduli terhadap apa yang terjadi dan berlangsung. Pertanyaan bagi kita, sanggupkah Allah mengatasi kemelut untuk menciptakan suatu kehidupan yang kembali berdamai dan boleh berada dalam suasana nyaman dan tentram? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Israel melihat bahwa bangsa Mesir adalah merupakan bangsa yang kuat. Pemerintahan dan kerajaannya sungguh kuat. Kuatkah Allah untuk mengalahkan Mesir? Kuatkah Allah untuk mengalahkan segala apa yang menjadi pergumulan yang menekan kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengaminkan bahwa Allah kuat di tengah kepeduliannya. Dan sungguh ia memang kuat. Di mana kita bisa melihat bahwa Allah itu kuat? Bagian perikop Alkitab yang kita baca menunjukkan di sana. Melalui malaikat Tuhan yang hendak menyapa Musa dengan pernyataan, "Akulah Allah nenek moyangmu." Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya pikir pernyataan ini adalah satu pernyataan yang di dalamnya juga untuk hendak mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana apa yang untuk mengukur kekuatan Allah. Kita melalui orang-orang itu kita melihat apa yang telah dibuat oleh Allah terhadap kehidupan mereka. Yang jelas bahwa Allah telah memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan melepaskan mereka dari ketertekanan di tengah keterhadapan terhadap lingkungan yang mana Tuhan hadirkan bagi tokoh-tokoh yang menjadi bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, juga dengan itu ingin mengatakan kepada kita supaya kita jangan menyaksikan akan kekuatan Allah. Khusus kalau kita mau melihat bagaimana perbuatan Allah terhadap Israel, tentang kekuatannya,
sungguh luar biasa. Karena kita harus sadari bahwa kendati pun mereka ditekan, disiksa, diperlakukan dengan mempekerjakan secara secara rodi, paksa, dan lain-lain. Tapi kita melihat bahwa mereka tetap eksis. Ada sebagaimana ada. Kehidupan tetap berlangsung. Bahkan di tengah ketertekanan yang dialami. Pertumbuhan dalam pertambahan penduduk semakin luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa jumlah mereka lebih dari orang-orang Mesir pada saat itu. Itu juga memperlihatkan kekuatan Allah. Bahwa semua terjadi dan berlangsung karena memang benar Allah kuat dan terus melindungi akan umatnya. Jadi ini ingin mengatakan kepada kita, Stefanus ingin mengatakan kepada sidang mahkamah bahwa Allah kuat, kesewenangan tidak akan mampu untuk menjadikan anak-anak yang berharap kepadanya hidup dalam ketidakberdayaan. Tuhan menyatakan kehadirannya di tanah di mana setiap orang berpijak yang mengaku percaya akan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Akhir cerita kita juga melihat bahwa khusus untuk kehidupan orang-orang Israel yang di Mesir, Allah memperlihatkan kekuatannya dengan mana melalui Musa yang diutus ke Mesir, ya pada akhirnya dapat membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir untuk menikmati suatu kehidupan baik dari hari-hari yang telah berlalu yang mereka jalani di Mesir. Di tengah pembebasan yang dikecap. Dan itu Tuhan pertaruhkan bagi setiap kita yang takut akan Tuhan di segala abad dan tempat dalam kehadiran kita berpijak di bumi, di tanah yang Tuhan ciptakan. Yaitu jika kita percaya akan kekuatan Allah serta tidak berbuat akan kesewenang-wenangan di dalam kehidupan ini. Dan itu juga yang diingatkan oleh Stefanus, di mana Musa dimintakan bahwa dalam kepercayaan di tengah kepemimpinan yang melekat pada dirinya, ia tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Maka ia juga mengingatkan kepada pemuka mahkamah agama agar tidak sewenang-wenang. Dan kita pun tentu diingatkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, oleh karenanya, marilah kita menaruh sikap peduli dalam kehidupan kita yang menaruh percaya akan Allah, di mana kita tidak akan berbuat sewenang-wenang,
karena akan membuat kesusahan, tapi akan selalu peduli terhadap apa yang berlangsung dan terjadi untuk mengangkat harkat martabat orang yang lemah, menikmati kebahagiaan. Dan mulailah itu dari kehidupan rumah tangga. Dan saya yakin kita akan bahagia, nyaman dan tentram. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita puji Dia melalui pujian yang terdapat dalam Gita Bhakti 218 bait 1 dan 2. Di jalanku ku punya sobat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau mengingatkan kepada kami agar terus bergiat di tengah tekanan-tekanan yang kami alami sebagai pergumulan hidup dalam keterhadapan dengan negara, tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kami. Demikian juga dalam keterhadapan dengan kehidupan bersama di tengah rumah tangga. Dan sambil terus berkeyakinan dengan pengharapan dalam doa-doa mohon pertolongan Tuhan untuk mengubah suasana yang ada. Dengan mana dimintakan kepada kami agar terus meyakini akan kekuatan Allah, Sang Pembaharu yang penuh dengan kuasa akan menyatakan kehidupan yang kami jalani memperlihatkan suatu hal yang jauh lebih baik dari waktu-waktu yang telah berlalu. Tuhan, kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah sepi, karena kasih setia Tuhan kekal dan abadi. Engkau nyatakan bagi setiap kami yang menaruh harap, serta setia
hidup dalam takut akan Engkau. Dan Tuhan, kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih Tuhan akan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami untuk keselamatan rakyat, utama dalam menyikapi bahaya pandemi virus COVID-19 dengan varian yang baru yang mengancam bukan hanya sendi kehidupan fisik, tapi juga ekonomi ke dalam kasih Tuhan. Kami mohon beri kekuatan kepada pemerintahan kami dalam kebijakan yang diarahkan untuk mementingkan kepentingan orang banyak dalam hal ini masyarakat, agar mereka terus bertekun dan Tuhan menjaga melindungi sehingga segala sesuatu yang berupaya menghalau karena memiliki maksud tertentu untuk mengacaukan konsentrasi pemerintahan yang ada guna mensejahterakan rakyatnya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu upaya pemulihan ekonomi, upaya untuk membentuk komunitas yang imun melalui vaksinasi terhadap COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kalau kami juga boleh mendengar kabar gembira bahwa dari sektor ekonomi ada peningkatan yang signifikan yang hendak memperlihatkan kepada kami bahwa optimisme yang dilakukan dengan kerja dengan sungguh memang membuahkan apa yang baik bagi masyarakat dan keselamatan rakyat. Tuhan, kami kesempatan ini juga berdoa untuk gerejamu secara khusus. Tuhan, kami semua yang Engkau himpunkan bersama di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini, kami menyerahkan kehidupan kami yang bersandar dalam pengharapan sungguh kepada Tuhan untuk senantiasa dekat, dan itu dinyatakan dengan persekutuan ibadah kami pada Tuhan. Dan oleh karena itu kami menyerahkan ibadah keluarga yang diberlangsungkan secara virtual, bersumber dari gereja dan dilakukan di keseluruhan sektor pelayanan yang ada dalam rumah tangga, setiap rumah tangga, keluarga-keluarga jemaat kami ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan itu kami juga bila kebesaran Tuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan rumah tangga, lepas rumah tangga, persekutuan anak-anak Tuhan di GPIB Pancaran Kasih Depok ini. Kami akan melihat yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang menekuni pekerjaan untuk membangun kehidupan sejahtera, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini instansi di mana mereka Tuhan tempatkan. Demikian juga masyarakat dalam artian lingkungan dan gereja ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, berikan kecakapan sehingga kehadiran seluruh anggota keluarga dalam jemaat kami dalam berkarya
semua tanggung jawabnya dapat ditunaikan dengan baik dan memajukan, di mana mereka juga boleh membawa dan menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan anak-anak dalam tahun ajaran baru 2021-2022 dari bangku PAUD, taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar, menengah pertama atas, dan perguruan tinggi ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kesetiaan dan juga kecerdasan dalam ketaatan mereka untuk juga mengembangkan diri secara otodidak, belajar terhadap pengetahuan yang diberikan untuk dikembangkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin bahwa masa depan anak-anak kami di dalam Tuhan baik adanya. Tuhan, kami kesempatan ini juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, secara khusus dalam mereka menyikapi adanya anggota keluarga yang sakit, baik yang menjalani isoman maupun perawatan di rumah sakit. Demikian juga sakit karena penderitaan tubuh lainnya. Engkau adalah tabib yang agung, dan karenanya kami meyakini kuasa Tuhan Kau nyatakan untuk kepulihan dan kesembuhan kekasih-kasih kami yang ada dalam perawatan, baik karena COVID maupun penyakit lainnya. Sukacita terus akan meliputi di tengah kesusahan dan mengalahkan kesusahan, dan dalam kehidupan baru di tengah kesembuhan mereka terus bersyukur kepada Engkau sebagai penolong dan penyelamat. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon Kau berkenan memberkati kami yang bersyukur dan berbahagia atas karunia Tuhan yang tak terhingga meliputi segala aspek kehidupan kami dalam keperluan Tuhan yang Kau beri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Wujud kepedulian Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan memberkati syukur kami yang kami panjatkan kepada Tuhan sebagai rasa hormat dan juga menyatakan keagungan-Mu. Dan karena itu jika kami memberikan persembahan syukur dalam rupa rezeki yang dari Tuhan untuk menopang pelayanan gereja, biar Tuhan juga terima semua itu, dan Tuhan juga tambah-tambahkan dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kesempatan ini kami juga bersama memohon Engkau berkenan berkati semua penata layanan yang berlangsung dalam kehidupan persekutuan jemaat kami. Persatukan kami sebagai satu komponen pelayanan yang senantiasa beriring-iringan satu dengan yang lain untuk bergandengan tangan, mengerjakan dalam kebersamaan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan untuk diberlangsungkan dalam jemaat ini. Sehingga kehadiran yang Tuhan perkenankan atas kami selaku persekutuan jemaat GPIB Pancaran Kasih di Depok ini nyata menjadi satu persekutuan yang bersaksi dan melayani. Tuhan berkenan memberkati presbiter yang Tuhan percayakan untuk bertugas juga pada saat ini, organis, demikian juga song leader, bahkan tim multimedia
demikian juga tim Satgas COVID, bahkan pegawai gereja secara keseluruhan. Dan kami keseluruhan yang adalah warga jemaat-Mu. Sejahtera, sukacita, damai, kepenuhan berkat, rezeki, kiranya itu adalah nyata dalam percaya kami akan menjadi bagian yang kami kecap dan rasakan. Karena Engkaulah yang menciptakan segala sesuatunya. Terima kasih. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain
dan terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat masih dipersilakan berdiri. Teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Silakan untuk saat teduh sejenak. Selesai dan diberi kesempatan kepada kita keluarga untuk menyalami anggota keluarga satu dengan yang lain dalam satu salam persekutuan.